Beberapa waktu lalu, tepatnya tahun 2012, sebuah kebakaran hutan dahsyat melanda sebuah wilayah di Washington. Api yang membara bukanlah kebakaran kecil yang bisa dipadamkan dalam hitungan jam, melainkan kobaran besar yang sulit dikendalikan. Angin kencang mempercepat laju api, menjalar dari satu sisi ke sisi lain, memanjat pepohonan, merayap di semak belukar, dan melahap segala sesuatu di jalannya. Dalam waktu singkat, pemandangan hijau yang penuh kehidupan berubah menjadi hamparan hitam legam. Bangunan-bangunan yang dulu berdiri kokoh kini hanya menyisakan rangka hangus. Pohon-pohon rimbun tinggal batang gosong dan aroma asap pekat menggantung di udara. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu pemandangan yang membuat banyak orang terkejut. Sebuah bangunan berdiri utuh, nyaris tanpa bekas terbakar. Tak ada perlindungan khusus seperti tembok beton, parit besar, atau sistem pemadam otomatis. Sekilas, bangunan itu tampak sama saja dengan bangunan lain di sekitarnya. Lalu, apa yang membuat bangunan ini selamat? Ternyata rahasianya terletak pada sesuatu yang sangat tak terduga. Ratusan ekor kambing yang dipelihara oleh pemiliknya. Kedengarannya aneh, bahkan mungkin lucu bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin kambing bisa menjadi pelindung dari kebakaran hutan yang ganas? The fire department will contain the goats with large fenced-in areas to cover more ground quickly. It'll take the goats about 2 weeks to clear the grounds. Di beberapa wilayah, terutama di negara bagian California, kambing telah menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kebakaran yang dijalankan dengan sangat serius. Bayangkan pemandangan khas Los Angeles, pantai-pantai berpasir emas yang membentang luas, langit biru yang cerah tanpa awan, dan samudra Pasifik yang berkilauan di bawah sinar matahari. Suasana yang menenangkan, layaknya liburan impian. Namun, di balik keindahan itu, Anda mungkin akan melihat sesuatu yang terasa tidak biasa. Kawanan kambing yang sedang digiring menuju area terbuka. Ini bukan kambing sembarangan yang dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Kambing-kambing ini adalah pasukan hijau yang disewa khusus untuk menjalankan tugas penting, membersihkan habis vegetasi kering yang menumpuk selama musim panas. Rumput, semak, dan tanaman yang sudah mati. Semua itu adalah bahan bakar sempurna bagi api jika kebakaran terjadi. Di bawah terik matahari yang mencapai lebih dari 30 derajat Celcius, kambing-kambing ini tetap bekerja. Mereka mengunyah rumput kuning yang mati, memangkas semak-semak rendah, hingga memakan kaktus berduri tanpa ragu. Sambil bekerja, mereka juga menyingkirkan tanaman invasif seperti tanaman berduri dan black mustard, dua jenis tanaman yang terkenal sulit dibasmi. Bagi kambing, hampir tidak ada yang tidak bisa dimakan. Sistem pencernaan mereka mampu mengolah berbagai jenis tumbuhan, termasuk yang keras, berduri, bahkan beracun bagi hewan lain. Goats are absolutely eating machines. They can eat almost any kind of plant. Bagi sebagian keluarga di California, memelihara kambing bukan hanya hobi atau tradisi, tetapi juga bisnis. Ada keluarga yang turun-temurun membiarkan kambing dan menyewakannya ke pemerintah kota, sekolah, bahkan pemilik rumah pribadi. Permintaan terhadap jasa kambing pekerja ini terus meningkat, dan itu tidak mengherankan, mengingat peran mereka bisa menyelamatkan harta benda bernilai jutaan dolar. My favorite season, goat season, here at the Reagan Library. They come every year to help us with fire abatement, and in this month's Live From, we're going to tell you all about it. Bayangkan, sebuah kebakaran besar sedang melaju cepat, memakan apapun di depannya. Orang-orang panik, berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang penting. Tapi ketika api mencapai area yang sudah dibersihkan oleh kambing, ia seperti menabrak dinding tak terlihat. Vegetasi kering yang menjadi bahan bakar sudah tidak ada. Api kehilangan tenaga, melambat, dan akhirnya mati. Kejadian seperti ini pernah menyelamatkan salah satu tempat paling bersejarah di Amerika, Ronald Reagan Presidential Library
di Simi Valley, California. Perpustakaan ini bukan sekadar gedung biasa. Di dalamnya terdapat pesawat kepresidenan Air Force One, potongan dinding Berlin, dan berbagai artefak sejarah lainnya. Pada tahun 2019, kebakaran besar mengancam wilayah ini. Api sudah sangat dekat, dan pihak pengelola sampai menutup perpustakaan dan mengeluarkan perintah evakuasi. Namun, bangunan utama dan koleksinya tetap aman. Berkat langkah pencegahan yang sudah dilakukan sebelumnya, mempekerjakan 700 kambing untuk membersihkan vegetasi di sekitar lahan. They help get rid of vegetation that can fuel wildfires. Now for the next 2 months, about 700 goats along with a few sheepdogs and herders will live at the site. Proses kerja pasukan kambing ini tidak asal lepas begitu saja. Setiap tahun, sekitar bulan April, saat musim hujan berakhir dan suhu mulai panas, kambing-kambing dibawa ke lokasi-lokasi strategis yang rawan kebakaran. Mereka datang bersama gembala berpengalaman, anjing penjaga yang setia, serta perlengkapan pendukung seperti pagar listrik portabel, tempat minum besar, dan persediaan makanan untuk para pekerja manusia. Langkah pertama adalah memasang pagar pembatas di area yang akan dibersihkan. Tujuannya ada dua: memastikan kambing hanya memakan vegetasi di area target dan melindungi tanaman-tanaman tertentu yang memang tidak boleh dimakan. Setelah pagar siap, kambing dilepaskan dan disinilah mereka mulai bekerja. Para gembala mengarahkan kambing-kambing ke titik-titik dengan vegetasi terpadat, memastikan mereka menghabiskan rumput kering, semak berduri, dan tanaman liar yang mudah terbakar. Sementara itu, anjing penjaga berpatroli mengelilingi kawanan untuk memastikan tidak ada kambing yang keluar dari area atau menjadi mangsa hewan liar seperti coyote. Hasilnya luar biasa. Area yang sebelumnya dipenuhi bahan bakar alami bagi api, dalam waktu singkat berubah menjadi lahan terbuka yang aman. Zona ini berfungsi seperti sabuk pengaman alami yang memisahkan api dari bangunan atau hutan yang ingin dilindungi. Conditions are helping it spread rapidly. Jason Allen is in Castaic, California. Mengapa metode ini begitu penting? Karena California adalah salah satu wilayah di dunia yang paling rawan kebakaran hutan. Sejak tahun 1980, kebakaran di sini tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga semakin besar dan menghancurkan. Perubahan iklim, musim kemarau yang panjang, dan pertumbuhan tanaman invasif memperburuk keadaan. Tahun 2021 menjadi salah satu tahun terburuk, dengan kebakaran yang membakar lebih dari 3.800 km persegi lahan. Kondisi ini diperparah oleh kekeringan ekstrem. Bahkan ketika hujan turun, vegetasi yang tumbuh subur setelahnya akan mengering kembali di musim panas, menciptakan bahan bakar baru bagi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran menjelaskan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan tingkat keparahan kebakaran: bahan bakar, topografi, dan cuaca. Dari ketiga faktor ini, hanya bahan bakar yang bisa dikendalikan manusia. Itulah sebabnya pembersihan vegetasi menjadi kunci utama pencegahan kebakaran. Dulu, pembersihan ini dilakukan dengan 2 cara utama: menggunakan bahan kimia herbisida atau tenaga manusia dengan alat berat. Tetapi kedua metode ini punya kelemahan besar. Herbisida bisa mencemari tanah dan sumber air, sementara pembersihan manual sangat mahal dan memakan waktu. Dalam banyak kasus, biaya untuk membersihkan hanya beberapa hektar lahan bisa mencapai ribuan dolar, belum termasuk risiko cedera bagi pekerja. Kambing menawarkan solusi yang jauh lebih efisien. Mereka tidak membutuhkan bahan bakar, tidak menghasilkan polusi, dan tidak menimbulkan percikan api seperti mesin pemotong rumput atau gergaji mesin yang bisa memicu kebakaran di musim kering. Mereka juga bisa menjangkau area yang sulit diakses manusia, seperti lereng curam atau daerah berbatu. Penelitian yang dilakukan oleh US Forest Service pada tahun 2013 memberikan bukti konkret. Dalam sebuah proyek di Cleveland National Forest, 400 ekor kambing digunakan untuk membersihkan area seluas 40 hektar. Hasilnya, kepadatan vegetasi berkurang hingga 87% dan tinggi tanaman kering berkurang 92%. Biayanya pun jauh lebih rendah dibanding pekerja manusia yang menggunakan alat berat. Selain itu,
kambing memiliki kemampuan unik. Mereka bisa memakan tanaman berduri, beracun, bahkan semak yang keras sekalipun. Mulut mereka yang kecil dan dalam memungkinkan mereka memilih dedaunan di semak rapat dengan presisi. Mereka bahkan bisa berdiri dengan kaki belakang untuk meraih daun hingga setinggi 2 meter. Keunggulan lain dari kambing adalah daya tahan mereka terhadap panas. Di saat manusia atau hewan lain bisa mengalami kelelahan karena suhu tinggi, kambing tetap bekerja stabil. Mereka hanya memerlukan air minum, blok garam mineral, dan perlindungan dari predator seperti koyote yang biasanya disediakan oleh anjing penjaga. Bahkan, kambing mampu mengatasi tanaman yang menjadi mimpi buruk bagi tukang kebun. Misalnya tanaman berduri yang sulit dicabut karena akarnya dalam dan batangnya penuh duri tajam. Bagi manusia, membersihkan tanaman jenis ini butuh sarung tangan tebal dan tenaga ekstra. Tapi bagi kambing, tanaman berduri adalah makanan lezat. Mereka memakannya dengan lahap tanpa masalah. Selain itu, kambing cenderung lebih suka memakan semak-semak tinggi daripada rumput hijau pendek. Mereka akan memilih daun-daun kering di ketinggian setara mata mereka dibanding rumput segar di tanah. Kebiasaan ini membuat mereka sangat efektif dalam membersihkan bahan bakar kebakaran, karena semak keringlah yang seringkali menjadi jalur rambatan api. Pada tahun 2023, kambing-kambing di California mendapat pekerjaan yang jauh lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Hujan musim dingin yang deras menyebabkan pertumbuhan vegetasi melimpah dan sangat cepat. Saat musim panas datang, vegetasi tersebut mengering dan berubah menjadi bahan bakar alami yang berpotensi memicu kebakaran. Sebelumnya, masa kerja kambing biasanya hanya berlangsung dari April hingga September. Namun tahun itu, mereka mulai bekerja lebih awal sejak Maret dan baru selesai pada November. Bahkan di beberapa lokasi, pasokan kambing masih belum cukup untuk membersihkan vegetasi yang jumlahnya jauh melebihi rata-rata tahunan. Lonjakan permintaan ini membuat kambing semakin banyak terlibat dalam kontrak resmi. Sebagai contoh, Fire Grazers Incorporated menandatangani kesepakatan dengan sejumlah kota seperti Torrance, Hidden Hills, Westlake Village, dan Orange County. Tidak hanya itu, para pemilik rumah di kawasan elit seperti Beverly Hills dan Calabasas pun mulai menyewa kambing untuk membantu melindungi properti mereka dari bahaya kebakaran. Di West Sacramento, kambing sudah digunakan sejak 2013. Mereka datang 2 kali setahun, sekali di musim semi untuk membersihkan pertumbuhan baru setelah hujan, dan sekali lagi di musim gugur untuk menyingkirkan sisa-sisa semak kering sebelum musim kebakaran tiba. Tentu saja, jasa ini tidak gratis. Pada paruh pertama tahun 2023, kota itu membayar $150.000 kepada Western Grazers. Namun, jika dibandingkan dengan potensi kerugian akibat kebakaran, biaya ini dianggap investasi yang sangat masuk akal. Bagi warga perorangan yang ingin membersihkan vegetasi di sekitar rumah atau lingkungan mereka, biaya sewa kambing juga terjangkau. Biasanya, 1 ekor kambing disewakan dengan tarif sekitar $12 per hari. Jika pembersihan dilakukan berdasarkan luas area, biayanya berkisar antara $1.000 hingga $2.500 per hektar, tergantung tingkat kepadatan dan jenis vegetasi yang harus dibersihkan. Metode ini juga mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Di Chile, brigade kambing digunakan untuk mencegah kebakaran hutan sekaligus mengendalikan erosi tanah. Pada Februari 2023, kebakaran besar melanda wilayah tengah Chile dan menghancurkan lebih dari 437.000 hektar lahan. Namun, ada satu area hutan lindung seluas 39 hektar yang selamat total, Bosques de Chac. Rahasianya sama, kambing telah membersihkan vegetasi di sekitarnya, menciptakan jalur penahan api alami yang menghentikan kobaran. Di Kanada, kota Quesnel di British Columbia memulai program serupa pada musim panas 2023. Tujuannya sama, mengurangi risiko kebakaran
dengan menghilangkan tanaman invasif dan semak kering. Strategi ini terbukti efektif. Meskipun tahun 2023 menjadi musim kebakaran terburuk dalam sejarah British Columbia dengan lebih dari 3 juta hektar terbakar, kota Quesnel tetap aman. Satu lagi manfaat unik kambing adalah kemampuannya mencegah penyebaran tanaman invasif. Biasanya, ketika hewan memakan tumbuhan, biji tanaman tersebut keluar bersama kotoran dan tetap bisa tumbuh di tempat lain. Namun, sistem pencernaan kambing menghancurkan daya tumbuh biji tersebut. Jadi, biji yang keluar dari kotoran kambing sudah mati dan tidak akan berkecambah. Hal ini membantu mencegah penyebaran spesies invasif yang seringkali memperburuk risiko kebakaran. Dengan semua keunggulan ini, mulai dari efisiensi biaya, kemampuan menjangkau medan sulit, daya tahan fisik, hingga manfaat ekologis, tidak heran jika kambing kini dianggap sebagai bagian penting dari strategi melawan kebakaran hutan. Mereka bukan hanya hewan ternak, tetapi juga petugas lapangan yang tanpa lelah bekerja menjaga hutan, lahan, dan rumah-rumah dari ancaman api.